Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kamsia dari Prodi Ilmu Kelautan, dan di sini saya ingin membuat video pembahasan tentang dinamika bahan kimia pengganggu endokrin dan polutan organik persisten sebagai ancaman global terhadap kesehatan dan lingkungan laut. Selanjutnya kita masuk. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang perkembangan industri kimia, pertanian, dan farmasi telah membawa dampak besar terhadap kemajuan manusia, namun juga menimbulkan ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan. Salah satu bentuk ancaman tersebut berasal dari bahan kimia pengganggu endokrin dan polutan organik persisten. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian bahan kimia pengganggu endokrin. EDCS adalah senyawa kimia yang dapat meniru, menghambat, atau mengubah fungsi alami hormon dalam tubuh. Sistem endokrin sendiri berperan dalam mengatur pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan fungsi saraf. Contoh umumnya antara lain seperti bisphenol digunakan pada plastik dan resin. Phthalates terdapat pada parfum, kosmetik, dan plastik lunak yang sering kita gunakan sehari-hari. Dan plastik juga, kita tidak jauh menggunakan plastik di lingkungan kita. Setiap hari kita menggunakannya. Itu udah termasuk contoh umum EDCS. Selanjutnya ada pestisida organoklorin seperti DDT dan alderin. PCD dari minyak, industri, dan pelumas. Selanjutnya, pengertian polutan organik persisten, yaitu merupakan kelompok senyawa kimia yang sangat stabil di lingkungan, sukar terurai, dan dapat berpindah antar wilayah, bahkan lintas benua. Ciri khasnya bersifat lipofilik, larut dalam lemak. Selanjutnya, bioakumulatif di jaringan organisme dan dapat bertransportasi jarak jauh melalui udara atau arus laut. Contohnya DDT, PCB, dioksin, dan furan. Banyak dari POPs ini juga termasuk dalam kategori EDCS. Dampak terhadap kesehatan manusia, yaitu paparan EDCS dan POPs pada manusia dapat terjadi melalui makanan laut, udara, atau kontak langsung dengan produk yang mengandung bahan tersebut yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Dampak antara lainnya gangguan sistem reproduksi, yaitu menurunkan jumlah sperma, infertilitas, dan kelainan janin. Yang kedua, gangguan perkembangan anak, yaitu keterlambatan pertumbuhan dan gangguan neurologis. Yang ketiga, risiko kanker, terutama kanker payudara, prostat, dan tiroid. Yang keempat, gangguan sistem imun, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Yang kelima, gangguan metabolisme seperti memicu obesitas dan diabetes tipe 2. Dampak ini seringkali tidak langsung, melainkan muncul setelah paparan jangka panjang. Dampak terhadap kesehatan lingkungan laut, yaitu laut merupakan muara akhir dari berbagai aktivitas manusia yang berasal dari limbah industri, pertanian, dan domestik akan terbawa melalui sungai menuju lautan. Di sana senyawa ini menghendap di sedimen laut dan terakumulasi pada plankton, masuk ke jaringan ikan, moluska, dan mamalia laut lainnya.
menurunkan kemampuan reproduksi organisme laut, dan menimbulkan perubahan genetik dan perilaku hewan laut. Contohnya, populasi burung laut dan anjing laut di Laut Baltik menurun akibat akumulasi PCB dan DDT dalam tubuh mereka. Gangguan hormon menyebabkan telur gagal menetas dan anak yang lahir cacat. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu bahan kimia, pengganggu endokrin, dan polutan organik persisten merupakan ancaman global lintas generasi yang berdampak besar terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem laut. Diperlukan kebijakan global dan lokal yang kuat, pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya, pendidikan masyarakat yang mengurangi ketergantungan terhadap produk berbasis kimia sintesis, dan yang terakhir, dengan kesadaran bersama pencemaran dapat ditekan dan keberlanjutan lingkungan laut dapat terjaga untuk masa depan kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.